Kasus kita hari ini berasal dari ibu kota Skotlandia, Edinburgh. Kembali ke tahun 2010, Susan Pili, berusia 38 tahun, digambarkan sebagai putri yang berbakti, sangat dekat dengan orang tuanya. Dia adalah teman yang setia dan seseorang yang selalu siap untuk tertawa dan bersenang-senang. Dia selalu menjadi bagian kegiatan amal dan sering membantu melakukan sesuatu di sekitar kota. Dia menikah dengan sahabat lamanya Peter Durrant dalam suatu pesta pernikahan di Vegas pada tahun 2004. Meskipun mereka bercerai pada tahun 2008, mereka masih berteman baik. Susan mulai bekerja sebagai pemegang buku untuk sebuah perusahaan bernama Infrastructure Manager Limited yang mengurus akuntansi dan penggajian mereka. Rekannya mengatakan, Susan adalah karyawan teladan, tidak pernah telat, tidak pernah bolos, dan sangat baik dalam pekerjaannya. Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2010, jam 8:19 pagi, Susan meninggalkan platnya di jalan Winston Road untuk naik bus bekerja. Susan naik bus nomor 2 sebelum pindah ke bus nomor 4 di Jalan Stephenson Drive. Susan mengenakan mantel biru ungu besar yang khas dengan tas bahu dan sebotol air. Dia turun dari bus jam 8:49 pagi, dan disinilah dia harus berjalan kaki di bagian akhir perjalanannya. Hampir setiap pagi Susan mampir ke supermarket Sainsbury's untuk sarapan, dan pagi itu juga Susan membayar dan pergi sambil mengirim pesan teks kepada ayahnya. Dia juga mengirim pesan teks pada ibunya untuk berterima kasih telah memberi makan kucingnya pada malam sebelumnya saat Susan tinggal dengan pacar barunya Mark. Susan berjalan kaki menuju kantornya di jalan Thistle Street, tetapi dia tidak pernah berhasil mencapai mejanya. Rekan-rekannya yang mengetahui betapa tepat waktunya Susan menelpon orang tuanya di sore hari, dan mereka setuju bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Pada jam 8 malam, Susan dilaporkan hilang. Tidak ada yang hilang di platnya. Masih ada uang tunai, obat-obatan, dan paspornya. Rekening banknya tidak tersentuh. Meskipun ibunya telah memberi makan kucingnya, Mercury, pada malam sebelumnya, Susan tidak membuat rencana apapun bagi siapapun untuk melakukan lebih dari itu, dan meninggalkan kucing dan ikan peliharaannya merupakan tanda bahaya yang besar. Sesuatu telah terjadi pada Susan sesaat sebelum dia memasuki gedung kantornya. Pihak berwenang mengamati 84 kamera CCTV di sekitar daerah tersebut, dan dengan mudah menemukan Susan, termasuk gambar kecil yang buram dari Susan, hanya beberapa detik dari kantornya. Sayangnya dari cara kamera CCTV ditempatkan, Susan tidak terlihat lagi setelah itu, dan juga tidak ada kamera CCTV di dalam kantor. Keesokan paginya polisi mendatangi kantornya, platnya, dan mulai berbicara dengan sejumlah tempat bisnis terdekat. Satu-satunya petunjuk yang mereka miliki adalah sebuah taksi yang berhenti dekat tempat Susan terakhir terlihat hanya 5 menit sebelum shift kerja Susan dimulai. Meskipun mereka tidak percaya pengemudi taksi itu terlibat, polisi bertanya-tanya. Mungkin pengemudi itu telah melihat sesuatu yang aneh, namun dia tidak melihatnya. Polisi mulai menyelidiki semua orang yang dekat dengan Susan, alibi mereka, dan apa yang mereka ketahui tentang kehidupan Susan. Susan baru saja berkencan dengan seorang pria yang dipanggil Mark, dan telah bersama Mark malam sebelumnya, tetapi dengan cepat Mark dinyatakan tidak cocok. Polisi mengetahui bahwa sebelum ini, Susan telah menjalin hubungan putus sambung selama setahun dengan seorang rekan kerja
bernama David Gilroy. Setelah menjalani karir yang gemilang, termasuk 10 tahun di Angkatan Laut Kerajaan, David mencapai pangkat kepala perwira. David sekarang sebagai manajer operasi regional untuk manajer instruktur. Namun David sudah menikah dengan 2 anak, dan setelah dia berpisah sementara dengan istrinya Andrea, dia pindah tinggal dengan Susan. Selama berbulan-bulan, mereka menjalani hubungan yang tidak stabil. Mantan suami Susan, Peter, mengatakan dia berkencan dengan seseorang, tapi Susan tidak pernah mengatakan siapa orangnya. Peter terkejut Susan terlibat dengan seseorang yang sudah menikah, karena itu bukan hal yang akan dilakukan Susan. Pada tanggal 6 Mei, David Gilroy diinterogasi selama 11 jam. Dan David mengakui bahwa dia dan Susan memang pernah berkencan, tapi hubungan mereka berakhir bulan Desember 2009. David kembali ke rumah dan tinggal bersama istrinya dan anak-anaknya, dan David fokus memperbaiki rumah tangganya, dan Susan juga sudah jelas move on. Jadi semua sudah berakhir dan itu saja. Namun polisi memperhatikan ada tanda goresan di lengan dan tangan David, dan polisi mengambil beberapa foto. Melihat lebih dekat, polisi bisa melihat bahwa David sebenarnya telah menutupi beberapa di antara goresan itu dengan make up. David bekerja pada hari yang sama dengan Susan, tetapi rekan kerjanya mengatakan David datang agak kesiangan dan menggambarkan David yang biasanya tenang, tampak gelisah, gemetar, dan berkeringat. Mata David berkaca-kaca dan pupil matanya melebar. Beberapa orang juga memperhatikan goresan pada David. Saat pencarian Susan berlanjut, polisi mendapat telepon dari David. David melaporkan seseorang membobol rumahnya saat dia sedang tidur dan mengambil ponsel dan laptopnya. David mengatakan bahwa dia dan istrinya mendengar suara berisik di lantai bawah, dan dia segera turun ke bawah dan menemukan pintu belakang rusak. Namun ada hal yang aneh dari cerita ini. Mengapa seseorang hanya mencuri kedua barang itu, padahal ada banyak barang lainnya? Polisi tidak memiliki ponsel David untuk dilihat, tetapi polisi memeriksa data ponsel Susan dan semuanya dapat dipulihkan. Segalanya di ponsel Susan tentu saja menceritakan cerita yang berbeda dengan apa yang dikatakan David. Susan telah mengirim beberapa pesan teks untuk mengakhiri hubungan dan menceritakan kepada David tentang pacar barunya bernama Mark. Meskipun Susan mengirim pesan kepada temannya dan mengatakan Susan telah bertemu David lagi selama akhir pekan sebelum Susan menghilang. Hi Susan, it's David here. Give me a phone back, please. I just want to have a wee chat with you. See if you need a lift or anything. Just give me a phone back, even just for a couple of minutes. David telah mengirim ratusan pesan teks kepada Susan selama beberapa minggu, termasuk 64 pesan dalam sehari. Pada tanggal 3 Mei, David telah menelpon Susan, mengirim 15 pesan teks. Salah satunya mengatakan David selalu mencintai Susan dan sebuah voicemail. Namun menariknya tidak ada apapun setelah itu. Sebelum tanggal 4 Mei, jarang ada 1 jam berlalu tanpa ada kabar dari David. Tapi setelah tanggal 4 Mei, tidak ada kabar apapun. Semua orang yang mengetahui hubungan mereka mengatakan bahwa hubungan mereka cukup intens, naik turun dan dirusak oleh perilaku intimidasi, agresif, dan perilaku posesif David. Tetapi sebelum Natal, Susan telah mengganti kunci flatnya, dan sebulan sebelum Susan menghilang, David telah meretas email Susan, melempar barang-barang Susan keluar jendela dapur, dan mencuri ponsel Susan. Susan dilaporkan hilang oleh orang tuanya pada hari terakhir dia terlihat.
Hanya 2 minggu kemudian, polisi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan polisi sekarang memperlakukan hilangnya Susan sebagai kasus pembunuhan. Sebuah tim yang beranggotakan 20 orang telah meneliti rekaman dari 250 kamera CCTV di sekitarnya dan mulai menyusun pergerakan David pada hari sebelum dan pada hari setelah Susan menghilang. David satu-satunya orang yang menarik perhatian polisi, dan polisi perlu melacak setiap langkah David. Detektif mengetahui dari pesan teks David bahwa David tidak dapat menerima Susan memutuskan hubungan mereka, dan David membuat rencana untuk menghadapi Susan pada pagi hari tanggal 4 Mei. David mengantarkan putrinya ke sekolah sebelum naik bus dan tiba di jalan Tistel Street pada pukul 8:36 pagi. David masuk ke komputernya jam 8:40 pagi dan kemudian menunggu hingga dia melihat Susan berjalan menuju kantor. David meyakinkan Susan untuk masuk ke tempat parkir bawah tanah setelah apa yang polisi duga sebagai perkelahian atau percakapan panas. David menghabisi Susan di sana, kemungkinan dengan cara ditekan pernafasannya. David menyeret tubuh Susan ke tangga, kemudian antara jam 9:15 pagi dan 9:20 pagi, David pergi ke kantor. Di sanalah rekan kerjanya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun David naik bus ke tempat kerjanya, David membuat banyak alasan untuk pulang dan mengambil mobilnya. Sebelum David pergi, dia mengubah janji kerja untuk pergi ke sekolah dari akhir minggu ke hari berikutnya. Perjalanan ini membawa David sejauh 208 km untuk ke Logelpet di pedesaan Argyle. Seharusnya David pergi dengan rekan kerjanya, tapi David mengatakan pada mereka untuk tidak khawatir. Itu adalah perubahan yang tidak ada gunanya dan tidak masuk akal. Setelah David pergi untuk mengambil mobilnya, kamera CCTV dari toko terdekat menunjukkan David membeli 4 kaleng pengharum ruangan sebelum dia naik taksi ke rumah ibunya, yang kemudian ibunya mengantar David ke rumah David. David kemudian kembali ke kantor dan mengunjungi beberapa tempat parkir mobil, di mana David memindahkan tubuh Susan ke mobilnya. Malam itu David pergi ke konser sekolah dan makan di restoran bersama istri dan anak-anaknya. David kemudian memarkir mobilnya di rumah dan meninggalkan jasad Susan di bagasi mobil di jalan masuk rumahnya. Keesokan paginya, David berkendara ke Logelpet untuk menghadiri rapat yang dijadwalkan ulang, dan dia tiba di sekolah yang dia periksa jam 4:30 sore. Namun mengingat fakta bahwa David berangkat ke rapat pukul 11:30 pagi, ada lebih dari 2 jam dalam perjalanannya yang sama sekali tidak terhitung, dan konsumsi bahan bakarnya sangat tinggi untuk rute tersebut. Hal yang sama terjadi dalam perjalanan pulang. Bagian rute tertentu yang seharusnya dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 40 menit, memakan waktu hampir 2 jam. Dan di suatu tempat, selama hampir 5 jam, yang mana polisi mengatakan David membuang dan menyembunyikan jasad Susan. Dalam perjalanannya kembali ke Edinburgh, David mematikan ponselnya dan berhenti sebentar untuk mengisi bensin. Ketika polisi berhasil memberhentikan mobil David, polisi melihat payung yang tadinya berada di rak belakang telah dipindahkan dan kini berada di bagasi mobil. Polisi berteori David mungkin memindahkannya saat David memasukkan jasad Susan ke dalam mobil. Polisi mendatangkan anjing pelacak mayat. Meskipun anjing itu tidak dapat menentukan DNA apapun, polisi mengidentifikasi 3 daerah yang menarik, 1 di daerah parkir,
dan 2 di belakang mobil Vauxhall Vectra milik David. Tercium pula bau kuat produk pembersih yang keluar dari mobilnya. Pemeriksaan forensik pada mobil David menemukan suspensi pegas dan roda telah rusak parah akibat melaju di jalanan yang sangat kasar. Dedaunan yang terperangkap di bawah lengkungan roda juga menunjukkan David mengunjungi hutan. Polisi menghimbau siapa saja yang mungkin pernah melihat kendaraan di jalan yang tidak diklasifikasikan, mobil itu diparkir di jalur hutan atau di pinggir jalan, dan mobil yang sedang polisi cari adalah mobil keluarga silinder berwarna perak. Sebulan setelah Susan terakhir terlihat, David Gilroy yang berusia 47 tahun didakwa atas pembunuhan dan pelanggaran perdamaian sehubungan dengan penyelidikan, tetapi kemudian David dibebaskan dengan jaminan. David Gilroy juga didakwa melakukan penyerangan terhadap istrinya Andrea antara Januari 2009 dan Mei 2010 dan pengancaman terhadap kedua anak-anaknya, tetapi dakwaan ini kemudian dibatalkan. Tuduhan lain terhadap David mengatakan ia menyerang seorang pria bernama Scott, mengancam Scott dengan sajam, dan mengancam akan menghabisi Scott. Ketika David menghadapi Scott di luar flat Susan, keluarga dan istri David mendukung David, menyatakan bahwa David adalah orang yang telah mengakhiri segalanya dan bahwa Susan adalah orang yang terobsesi kepada David. Karena rute yang ditempuh David aneh dan kerusakan di mobilnya, sebagian besar pencarian jasad Susan difokuskan di dalam dan di sekitar daerah Taman Hutan Argyle. Ini dekat dengan tempat janji kerja David. Jadi tampaknya kesimpulan masuk akal bahwa David pernah ada di daerah tersebut. Polisi melihat pemandangan daerah seluas 400 mil persegi, hamparan padang rumput yang sangat luas, medan yang curam dan berbahaya, pegunungan dan hutan gelap dan lebat, untuk mencari jasad Susan berusia 38 tahun yang telah hilang selama 3 bulan yang lalu. Ayah Susan, Robert, meminta untuk memperluas daerah pencarian. Crown Office meminta 3 jaksa untuk menangani kasus ini penuh waktu. Mereka mengakui kasus ini sangat langka dan sulit untuk dibawa ke pengadilan. Semuanya tergantung pada konstruksi peristiwa menggunakan bukti tidak langsung. Tetapi tidak ada DNA, tidak ada forensik, dan tidak ada jasad. David mengaku tidak bersalah, dan akhirnya pada bulan Februari 2012, David diadili untuk pembunuhan, dan David berusaha untuk menggagalkan keadilan. David memilih tidak bersaksi. Jaksa mengatakan kombinasi dari bukti-bukti fisik ini memiliki arti penting tertentu, dan dalam kasus ini, mereka dapat menunjukkan kepada juri bahwa David Gilroy sedang dalam keadaan cemburu dan posesif. Tindakan David sebelum Susan menghilang dan tindakan David setelah Susan menghilang menunjukkan bahwa Susan dihabisi oleh David. David Gilroy adalah orang yang suka menipu dan suka mengatur, yang mengganggu Susan dengan ratusan pesan teks dan kemudian menghabisi Susan saat Susan mengatakan perselingkuhan mereka sudah berakhir. Segala tipuan dan tindakan David setelah kematian Susan menunjukkan kepribadian dingin dan penuh perhitungan. Andrea, istri David, dipanggil untuk bersaksi oleh jaksa, dan dia diberi hak untuk tidak memberi bukti jika Andrea tidak mau. Andrea menolak dan mengundurkan diri. Mereka menunjukkan semua CCTV, bukti mobil, rekaman telepon dan seorang ahli yang mengatakan bahwa letak goresan dan bekas di sekujur tubuh David sesuai dengan tempat seseorang yang akan mencakarnya seandainya seseorang itu dicekik dan mencoba melepaskan diri.
David dinyatakan bersalah atas pembunuhan. David selalu membantah tuduhan tersebut. Penyelidikan melihat kasus ini rumit. Penyelidik menyebar ke seluruh tempat di Edinburgh. CCTV adalah tulang punggung dalam penyelidikan ini. Diyakini jasad Susan dimakamkan di Argyle, meskipun dilakukan pencarian intensif selama berbulan-bulan, Susan tidak pernah ditemukan. Petugas bersikeras pencarian Susan belum berakhir dan mengharapkan informasi dari publik untuk menemukan wanita yang hilang itu. Berdasarkan putusan mayoritas, David Gilroy dihukum karena pembunuhan dan berusaha menggagalkan tujuan keadilan. Untuk pertama kalinya di Inggris, kamera berita diizinkan merekam hukuman di pengadilan pidana dan disiarkan pada hari yang sama. David dijatuhi hukuman seumur hidup dan hakim memerintahkan David menjalani 18 tahun penjara yang akan berlaku surut hingga 13 Maret 2012. Setelah dijatuhi hukuman 18 tahun, David pindah penjara setelah mendapat ancaman dari narapidana lain dan mengalami rahang patah. Pengadilan pidana banding menolak banding David dan dia gagal mengajukan kasusnya ditinjau oleh Mahkamah Agung Inggris. Pada tahun 2019, ayah Susan Robert meninggal tanpa mengetahui keberadaan putrinya. Detektif mengharapkan informasi dari masyarakat untuk menemukan jasad Susan dan memberikan ketenangan bagi keluarganya. Pada tahun 2018, Crime Watch merilis permohonan baru ibu Susan, Sylvia, dan saudara perempuan Susan, Gail, yang masih berjuang dalam pencarian jasad Susan terus berlanjut dan berharap bisa membawanya pulang. Hingga saat ini, jasad Susan masih hilang dan David masih menolak berbicara. Namun hal ini dapat mempengaruhi apakah David memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat. Sebuah rancangan undang-undang baru yang dikenal sebagai Susan Law diusulkan oleh polisi Skotlandia. Artinya bahwa kegagalan mengungkap keberadaan seseorang harus diperhitungkan oleh Dewan Pembebasan Bersyarat. Padahal peraturan saat ini, hal itu adalah sesuatu yang mungkin mereka perhitungkan. Pensiunan Kepala Polisi David Swindle mengatakan konsepnya sederhana, tidak ada jasad, tidak ada pembebasan bersyarat bagi siapapun. Ada Helen Law di Inggris dan Wales, tetapi mereka tidak memiliki hukum itu di Skotlandia. Saudari Susan, Gail, menyatakan, kami menerima Susan dihabisi dan percaya orang yang bertanggung jawab telah dipenjara, tetapi kami tidak bisa mengucapkan selamat tinggal yang pantas sampai jasad Susan ditemukan. Sampai di sini dulu kasus ini guys. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentang kasus ini. Semoga setiap kasus ini bisa diambil pelajaran, buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya, dan ajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu bersikap dan berbicara yang baik, karena setiap perbuatan pasti ada balasannya. Bila suka ceritanya, berikan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Thank you for watching the video guys.